Konbanwa minasan. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk membahas tentang tata bahasa dalam bahasa Jepang yang materinya saya ambil dari buku Minano Nihongo bab 34. Seperti yang sudah tertulis dalam judul, ini Bunfo Daisang Juyoka. Oke, untuk pola kalimat yang pertama yaitu kata kerja satu bentuk ta, diikutin dengan torini, lalu selanjutnya ada kata kerja kedua. Di sini pola kalimat di sini menyatakan bahwa melakukan kata kerja kedua dengan keadaan atau cara yang sama dengan kata kerja ke satu. Seperti dalam contoh, watashi ga yatta tori ni yatte kudasai. Tolong lakukanlah sama seperti apa yang telah saya lakukan. Gitu. Di sini ada watashi ga yatta, yata di sini kata kerja ke satu, diikuti tori ini, lalu yatte kudasai, yatte di sini kata kerja kedua. Ya, untuk contoh berikutnya ada mita tori ni hanashite kudasai. Yang mana artinya kurang lebih silahkan berbicara seperti yang telah dilihat. Gitu. Kurang lebih seperti itu artinya. Kemudian pola kalimat yang sama, tetapi untuk di awalnya apabila tadi dengan kata kerja, di sini dengan kata benda. Kata benda diikuti tori ini, lalu berikutnya ada kata kerja kembali. Di sini ada partikel no. Kenapa ada partikel no? Seperti rumus yang sudah jelas ya, gitu kan. Untuk kata benda bertemu dengan kata benda di sini di tengah-tengahnya dimasukkan partikel no. Karena di sini torini di sini itu adalah kata benda. Untuk pola kalimat ini menyatakan hal yang melakukan aksi tanpa terlepas dari standar yang ditunjuk oleh kata benda. Seperti contoh nomor 1. Sen no tori ni kami o kitte kudasai. Yang bila diartikan adalah tolong guntinglah kertas sesuai dengan garisnya. Seperti itu. Di sini seng adalah kata benda. No tori ni kami o kitte kudasai. Kitte di sini kata kerja. Maka pola kalimat ini ya bisa diartikan atau maksudnya itu tolong guntinglah kertas sesuai dengan garisnya, seperti itu. Untuk contoh kalimat yang kedua adalah setsumeisho no tori ni kumitattemashita. Apabila diartikan ini adalah memasang sesuai dengan petunjuknya, begitu. Di sini ada kata benda setsumei sho no tori ni kumitattemashita. Kumitattemashita di sini adalah kata kerja. Bisa diperhatikan ya untuk tori ini seperti yang tadi saya bilang adalah kata benda. Maka langsung menyertai kata tunjuk seperti kono, sono, ano. Kemudian dapat menyatakan bahwa bermaksud keadaan atau cara yang sama seperti ditunjuk oleh kata tunjuk tersebut. Kata tunjuk di sini adalah ya itu tadi kono, sono, dan ano di sini. Kita buat contoh kalimat seperti kono tori ni kaite kudasai. Tulislah sama seperti ini apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Atau bisa diganti dengan sono tori ni kaite kudasai. Tolong tulislah seperti itu. Bisa juga seperti itu. Lalu berikutnya ada pola kalimat kata kerja bentuk ta diikuti dengan atau de, lalu di belakangnya ada kata kerja kedua. Dengan kata benda no diikuti atau de dan kata kerja. Pada pola kalimat ini menyatakan bahwa kata kerja terjadi setelah kata kerja satu atau kata benda. Kita langsung coba buat contoh kalimat adalah atarashi no
katta ato de nakushita token ga mitsukarimashita. Atau di sini, bisa diartikan adalah setelah, ya, setelah. Dan pada kalimat nomor satu apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah setelah membeli yang baru, jam tangan yang hilang telah ditemukan, gitu. Jadi, apabila dengan, gampangnya, setelah membeli jam tangan yang baru, ini jam tangan yang hilang tersebut itu ketemu, begitu. Artinya kurang lebih seperti itu apabila gampangnya ya. Dan di sini ada yang kedua contoh kalimat apabila kata kerja diganti dengan kata benda. Shigoto no ato de nomi ni ikimasen ka? Setelah kerja nanti, tidakkah kita pergi untuk minum? Kurang lebih artinya seperti itu. Shigoto di sini adalah kata benda, lalu diikuti no ato de, nomi ni ikimasen ka? Nomi ni di sini adalah kata kerja. Maka untuk pola kalimat di sini bisa diartikan atau di ini adalah setelah, begitu. Untuk pola kalimat selanjutnya ada kata kerja satu bentuk T diikuti dengan kata kerja kedua. Lalu pola kalimat selanjutnya kata kerja ke satu bentuk naide diikuti dengan kata kerja kedua. Perbedaan pola kalimat di sini adalah bentuk T dan naide, yaitu positif dan negatif. Kata kerja menyatakan aksi dan keadaan yang disertai kata kerja kedua, misalnya dalam contoh kalimat di bawah ini, ketika aksi tabemas dilakukan atau dijelaskan untuk memakai atau tidaknya kecap asin atau shoyu apabila ditulis dalam kalimat, aksi dari unsur pokok kalimat kata kerja ke satu dan kata kerja kedua adalah sama. Kita langsung lihat dalam contoh kalimat. Shoyu wo tsukete tabemasu. Makan dengan ditambahkan kecap asin. Itu kalau bisa misalkan diartikan dalam bahasa Indonesia. Lalu ada contoh kalimat kedua dalam bentuk negatif. Shoyu wo tsukenai de tabemasu. Makan dengan tanpa menambahkan kecap asin. Artinya seperti itu. Dalam kata kerja ke-1, bentuk naide, kata kerja kedua, terdapat pada cara penggunaan untuk menyatakan memilih salah satunya, atau kata kerja kedua, di antara aksi yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Seperti contoh di bawah ini. Nichiyoubi wa doko mo ikanai de, uchi de yukkuri yasumimasu. Bisa diartikan di sini adalah hari Minggu tidak pergi kemana-mana tetapi beristirahat santai-santai saja di rumah. Artinya kurang lebih seperti itu. Iya, untuk penjelasan materi tata bahasa kali ini sekian hanya situ saja yang saya dapat bahas. Untuk kurang lebihnya mungkin bisa didiskusikan di komentar atau bisa langsung tanyakan atau googling di internet untuk lebih jelasnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita.